Udah belajar belum? Belum. Yang ulangan ini. Dil. Apa? Kamu udah denger belum? Berita yang viral di sosmed itu loh. Berita apa, Des? Itu loh berita radikalisme yang terjadi beberapa waktu lalu di kota tercinta kita ini. Ih, mengerikan banget. Kira-kira pelakunya sudah diidentifikasi nggak ya? Udah dong. Kan pihak kepolisian bekerja secara profesional, dan yang lebih ngejutinnya lagi, pelakunya itu satu kampung denganku. Anaknya sekolah di madrasah ini loh, satu kelas lagi sama kita. Ih, berarti kelas kita sudah nggak aman gara-gara ada anak pelaku radikalisme. Bener banget, lebih baik anak kayak gitu dikeluarin aja nggak sih? Ih, setuju banget sih. Setuju banget kan? Kamu kenapa, Kutsia? Baik anak-anak, kali ini materi kita adalah radikalisme. Berawal dari kata radikal. Nah, radikal sendiri bermakna prinsip atau sesuatu yang mendalam. Namun, ketika dia diberi tambahan isme menjadi radikalisme, maknanya menjadi lebih luas dan lebih tajam. Artinya, radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan perubahan baik secara politik, dan perubahan itu harus secara drastis atau besar-besaran. Sesuatu yang ingin berubah cepat atau drastis maka selalu berkaitan dengan kekerasan. Nah, untuk itu radikalisme ini arahnya lebih ke arah negatif. Nah, anak-anak semua harus tahu ya bahwa radikalisme ini tidak dibenarkan, terutama di Indonesia ya, negara kita yang penuh dengan pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Karena banyak ya contoh-contohnya seperti fanatik buta. Fanatik buta itu contoh dari radikalisme. Apa itu? Yaitu keadaan yang tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Hanya dirinya lah yang dianggap paling benar, paling oke, dan paling bagus. Orang lain dianggapnya tidak sepaham, dan dia tidak mau menerima. Itu yang lebih ekstrimnya. Kemudian ada bentuk lainnya, kasar dalam komunikasi dan buruk akhlaknya. Jika ada orang yang menasehati, dia tidak terima. Bahkan dia bisa mencaci atau mengejek. Karena menganggap orang yang tidak sepaham dengan dia atau pendapatnya tidak sama dengan dia, tidak dia terima. Karena dia sudah fanatik buta. Selanjutnya, keadaan ini bisa mempersulit diri dan orang lain serta membolehkannya tindak kekerasan. Kalau kita sudah tidak mau menerima pendapat orang lain, nasihat orang lain, kalau kita tersinggung sedikit saja, mainnya fisik. Ada kawan yang berbicara tidak pas dengan diri kita tersinggung. Istilah sekarang baper gitu ya. Ditinju jeder gitu ya. Apa ini? Terlalu cerewet atau mulutnya tidak sopan dengan saya karena dirinya merasa benar seperti itu. Maka radikalisme ini wujudnya perbuatan kasar, ya. Anda semua coba sebutkan ciri-ciri radikalisme. Nah, tidak ada yang menjawab. Baiklah, Ibu tunjuk saja ya. Coba Kutsia sebutkan ciri-ciri radikalisme. Saya Iya. ciri-ciri radikalisme itu fanatik buta, melampaui batas, dan mudah menyalahkan orang lain. Ya, luar biasa Kutsia. Beri tepuk tangan untuk Kutsia. Pada lempar-lempar kan Ibu menyuruh tepuk tangan. Pantaslah bukan kan usia mendapat serangan dari kami. Emang ibu belum dengar tentang berita radikalisme hari ini? Ya, Ibu dengar ceritanya. Emangnya kenapa? Itu kan pelakunya ayahnya Kutsia. Seperti
jadi anaknya juga seorang pelaku radikalisme. Ih, ngeri banget. Apakah siap membenarkan tindakan radikalisme? Tidak, Bu. Saya tidak membenarkan perilaku itu, Bu. Bahkan saya masih mengingat pelajaran radikalisme yang Ibu sampaikan tadi. Kalian sudah sama-sama mendengarnya bahwa Ucia sendiri pun tidak setuju dengan radikalisme. Bu, mengenai peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bisa aja tuh tiba-tiba dia ngelakuin sesuatu yang membuat kita panik gitu, Bu. Seandainya itu juga benar kelakuan radikalisme, tapi pelakunya itu bukan ayah kandung aku, itu ayah diri aku. Kita semua tahu bahwa Ucia ini memiliki ayah tiri. Nah, jika kebetulan pelaku radikalismenya itu ayah tirinya, jika benar dan terbukti, maka yang pepatah dikatakan Destika tadi itu nggak masuk hitungan kan? Yang dimaksud pepatah buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya itu yang dimaksud anak tiri kah, anak angkat kah, anak kandung? Anak kandung ya. Oke, jadi sudah clear masalahnya. Kalian tidak boleh mengolok-olok Ucia karena kita semua berhak menentukan pilihan untuk tidak menjadi radikal. Nah, kalaupun itu terjadi pada hidup dia dan kebetulan pelakunya bapak tirinya, itu bukan salah dia. Destika dan yang lain-lainnya yang tadi sudah membuli segera meminta maaf pada Ucia, maafin kami ya. Iya. Terima kasih Ucia.